Pagi teman-teman. Selamat datang di webinar Upskill House Project hari ini dengan tema Sosiopreneur dengan Digital Marketing. Bagaimana mengembangkan bisnis sosial dengan digital di masa pandemi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan dapat insight yang menarik banget dari dua pembicara kita, yaitu ada Bu Santi Laksono selaku Sosiopreneur dan juga Pak Taufik selaku CEO dari toko IG. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa open cam karena kebetulan kurang sehat. Jadi semoga teman-teman di sini sehat-sehat semua hari ini dan tetap dijaga kesehatannya ya teman-teman. Perkenalkan juga nama saya Evelyn yang akan menjadi moderator untuk webinar pagi hari ini. Nah, ini udah ada beberapa peserta nih, saya mau sapa-sapa dulu sebelum kita mulai. Sudah ada 11 ya, 11 orang di room ini. Yang pertama ada Pak Badio, kemudian ada Bu Nursyam, ada Pak Randy, ada Bu Rosheva, ada Bu Tiara, kemudian Bu Wigeis, dan Pak Wuryanto. Ada juga nih satu lagi, tapi tidak ada namanya ya di room, dari Oppo A3s nih. Nah, mungkin teman-teman boleh kenalan dulu nih di kolom chat. Namanya siapa, mungkin panggilannya aja ya, dan dari mana. Kalaupun punya bisnis, juga dipersilakan untuk memperkenalkan bisnisnya di kolom chat, biar kita sama-sama kenal sebelum mulai, dan juga bisa menambah rekan gitu ya, entah itu nanti menjadi rekan bisnis atau rekan untuk saling ngobrol nantinya, atau dan lainnya lah, banyak hal yang bisa dimanfaatkan kalau kita bisa berkenalan dengan orang baru gitu. Jadi silakan ya teman-teman yang udah saya sebutin tadi, boleh banget untuk kenalan di kolom chat. Nah, ini udah ada satu ya. Waalaikumsalam Mbak Evelyn, selamat pagi. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Wah, semangat nih Pak Badio ya. Dari mana nih kalau boleh tahu Pak Badio? Asalnya dari mana atau sekarang tinggalnya di mana nih? Nah, selanjutnya ada Pak Randy dari Jakarta. Ada juga Pak Joki dari Purworejo. Nah, Pak Badio tadi dari Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan, oke. Baru mayoritas baru daerah Jabodetabek ya. Adakah yang dari luar Jabodetabek, teman-teman? Kita akan coba mulai di 10.15 ya. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman boleh saling kenalan di kolom chat. Nah, seperti yang sudah diinfokan juga ya teman-teman, kita akan bahas mengenai sosiopreneur dengan digital. Nanti kita akan dapat insight yang menarik banget dari sosiopreneur expert langsung nih Bu Santi. Jadi teman-teman jangan sampai hilang fokus hari ini karena banyak banget insight yang menarik yang pastinya bakal bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi tetap stay di depan handphonenya atau di depan laptopnya masing-masing. Kalau perlu dicatat, dicatat. Kalau misalkan mau mendengarkan dan fokus untuk mendengarkan materi juga dipersilakan. Yang penting jangan kemana-mana, jangan sampai nggak didengerin gitu. Sayang banget insight yang menarik ini nantinya nggak bisa bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman ngedengerinnya setengah-setengah gitu ya. Oke, saya lanjut nih. Udah ada yang kenalan lagi. Ada Bu Tiara dari Bekasi. Selamat pagi, Bu Tiara. Kemudian ada Ibu Nur dari Bandung. Boleh di-subscribe channel YouTube-nya. Nah, nih, silahkan teman-teman di-subscribe nih. Jangan lupa dan di komen juga ya, Bu ya. Di komen, like, and subscribe. Oke. Siap Mbak Evelyn, siap menyimak. Oke, semoga teman-teman yang lain juga siap menyimak dan semangat terus. Jangan sampai tadi ya, udah menyempatkan waktunya untuk join di webinar pagi hari ini dengan semangat, dengan penuh antusias juga. Jangan sampai teman-teman nanti
lengah gitu aja karena banyak banget materi yang penting, yang menarik buat teman-teman semuanya pagi hari ini. Gitu. Oke, nah teman-teman untuk webinar hari ini di sesi pertama nanti kita akan dapat insight dari Bu Santi, seorang sosiopreneur juga, dan nanti dilanjut dengan Pak Taufik selaku CEO dari toko IG. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan, langsung aja diketik di kolom chat. Jadi jangan sampai nanti nunggu selesai dulu. Kalau ada pertanyaan langsung aja diketik gitu. Takutnya nanti pertanyaan teman-teman semuanya tidak bisa terjawab dengan maksimal karena keterbatasan waktu gitu ya teman-teman. Jadi dimanfaatkan saja waktunya di tengah-tengah materi nih. Misalkan ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, terfikir ada pertanyaan gitu, langsung diketik aja di kolom chatnya. Jadi nanti setelah sesi materi selesai, saya akan bantu untuk bacakan ke pembicara kita, gitu ya. Kecuali nanti pertanyaannya baru keingetnya setelah materi ya dipersilahkan gitu. Yang penting ketika ada pertanyaan yang terlintas langsung aja diketik di kolom chat, gitu ya teman-teman. Oke, itu saja. Mungkin kita bisa langsung mulai untuk materinya dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Bu Santi. Assalamualaikum Bu Santi, sudah ready kah Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insya Oke, Allah. Salam bisa. kenal buat yang sudah hadir pagi ini. Evelyn, biar sehat-sehat ya. Iya nih Bu, kurang sehat nih. Padahal udah dijaga Jangan juga. kecapean. Jangan Siap, kecapean hari ini ya. siap. Terima Baik, kasih Bu Santi. Oke, sudah ready ya Bu ya? ya siap. Siap. Untuk Bu Santi, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia ya. Hari gini yang penting adalah kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, ya, saya boleh minta teman-teman semua di sini ya, saya panggil teman-temannya kayaknya masih pada muda-muda nih, gitu ya. Kita tepuk dulu badan kita ya, boleh? Tepuk ya, badan kita sambil bilang good job, ya, good job. Kenapa good job? Karena di Sabtu pagi yang harusnya pada masih mau goler-goleran, mau main sama anak atau masih mau breakfast atau masih mau baru pulang olahraga, tapi Anda semua adalah orang yang luar biasa ya. Jadi kita berterima kasih pada diri kita sendiri, good job gitu ya. Karena ini adalah cara kita untuk memulai kesuksesan kita. Di pagi hari kita sudah berterima kasih. Yang pertama adalah kepada tubuh kita, good job ya. Kemudian kepada siapa? Tentunya kita harus selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih dibangunkan lagi ya. Tentunya untuk apa? Tentunya untuk menjadi manfaat bagi sesama. Oke? Sama pagi ini saya dan nanti Mas Taufik akan berbagi yang kiranya bisa bermanfaat buat kehidupan atau masa depan teman-teman ke depannya. Ya, izinkan saya untuk sharing dulu materi saya, nanti kita bisa berdiskusi. Oke, kita akan bicara tentang socialpreneurship ya. Seperti di judulnya kan ya, socialpreneur. Oke, apa sih socialpreneurship? Teman-teman boleh menulis di chat ya, apakah teman-teman tahu apa itu socialpreneurship atau baru pertama kali dengar atau udah pernah dengar tapi masih bingung itu apa? Silakan tulis di chat. Di sini udah saya kasih contekan ya. Socialpreneurship adalah bisnis yang mengedepankan dampak sosial. Silahkan ya, ditulis di chat. Ada yang udah tulis belum, Evelyn? Saya sambil buka device saya satu lagi biar bisa melihat apakah sudah ada yang menulis.
Baru satu nih Bu yang udah nulis. Apa ininya? Kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, bagus ya. Kegiatan bermanfaat bagi orang lain. Nah, tapi itu baru bicara tentang sosionya. Ya, sosio itu akar katanya adalah sosial. Kalau Ada cuma satu lagi nih kegiatan, Bu. Bisnis yang berorientasi pada kepentingan sosial masyarakat. ya betul ya. Jadi bisnis yang berdampak sosial. Seperti ini bisnis yang mengembangkan dampak sosial. Jadi kalau kita baru bicara hanya dampak sosial atau bermanfaat bagi orang lain, itu baru aktivitas sosial aja. Ya, yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial. Banyak ya lembaga sosial ya, ada kitabisa.com, ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada banyak. Itu baru bicara sosial. Ya, tapi di sini ada kata-kata prener. Ya, preneurship. Itu dari akar kata entrepreneurship. Itu apa? Bisnis. Jadi makanya bisnis yang mengedepankan dampak sosial. Oke. Lanjut ya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, akar kata sosio dari kata sosial. Ya, karena kata sosial biasanya nih kalau kita lihat aktivitasnya itu dilakukan oleh lembaga sosial seperti contoh-contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, lembaga sosial memang orientasinya sosial karena mengajak orang untuk berkontribusi bagi banyak hal, terutama tentunya untuk kebaikan. Kebaikan misalnya ada gempa di sana, ada gempa di sini, yuk kita ikutan sumbangan gitu. Atau misalnya yuk ikutan sumbangan ke rumah jompo, atau misalnya ada sekarang ini ya banyak yang mengajak untuk kita menyumbang gadget device untuk anak-anak bisa sekolah online ya. Karena kan ada yang memang banyak yang masih belum punya gadget sehingga mau gimana mau online gitu ya, nggak kayak kita sekarang nih bisa online. Oke. Kemudian tadi sudah saya sebutkan entrepreneur ya, entrepreneur itu bisnis, orientasinya memang bisnis. Nah, ini adalah gabungan ya, orientasi sosial berbasis bisnis. Oke, artinya gimana sih? Kegiatannya tuh sosial gitu ya, kegiatannya sosial tapi mendatangkan penghasilan, mendatangkan imbal jasa. Kemudian apa dengan kita punya penghasilan dan tambah sukses ya, akhirnya berkelimpahan, nah kita balikin lagi gitu untuk memberi dampak sosial. Kira-kira begitu. Oke ya, ini ya. Saya jelaskan, socialpreneurship adalah pilihan solusi di masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan wirausaha. Banyak cara untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, salah satunya socialpreneurship. Kini socialpreneur menjadi gaya hidup dan jalan hidup bagi banyak orang, termasuk kaum milenial. Banyak loh sekarang itu milenial yang memilih bisnis yang berdampak sosial untuk menjadi bagian dari proses perwujudan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi socialpreneurship akar katanya adalah social entrepreneurship, adalah membangun usaha berbasis kegiatan sosial. Bukan menjadi rahasia bahwa permasalahan sosial dan ekonomi Indonesia adalah kemiskinan dan banyaknya pengangguran, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ya. Socialpreneurship sebagai penggerak ekonomi memberikan peluang usaha, pembangunan usaha dan aspek praktikal dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi tersebut. Tapi pencetusnya dapat meraup keuntungan. It's a win-win situation. Tadi yang saya bilang ya, jadi sambil melakukan aktivitas sosial, dia mendapatkan keuntungan. Jadi win-win, artinya apa? Bantuin orang lain, tapi sayanya juga kebantu. Gitu. Sayanya bahkan bisa sukses. Selain perbaikan ekonomi makro, socialpreneur adalah solusi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Oke, jadi kita ikutan juga berkontribusi kepada pemerintah gitu ya, meringankan beban pemerintah. Coba kita lihat nih, pemerintah tuh sekarang bebannya berat sekali. Jadi kalau saya mengajak ya, udah kita nggak usah komplain sama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu sekarang bebannya berat sekali di tengah pandemi ini, ekonomi ibaratnya stuck gitu ya, tapi beban untuk kesehatan meningkat luar biasa. Ini pandemi sekarang kan dibilang kan sekarang kita udah kayak India, kita bahkan sudah masuk ke zona merah lah, negara zona merah. Di tempat saya tinggal sekarang itu udah zona merah karena ada berapa rumah ya, tapi ada 18 orang terpapar di lingkungan kompleks saya.
Jadi sekarang udah dikasih orang luar nggak boleh masuk, gitu, nggak bisa terima tamu. Ya, alhamdulillah saya dan keluarga sehat. Oke, nih millennials ya, apakah Anda punya jiwa bisnis dan sosial yang tinggi? Kita lihat ya. Social entrepreneurship akan menjawab dua passionmu tersebut. Ya, jadi saya mau berbisnis, tapi saya juga mau punya jiwa sosial yang tinggi. Istilah social entrepreneurship semakin tenar beberapa waktu belakangan, termasuk di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kutipan dari CNN Indonesia yang mengatakan terdapat setidaknya 340.000 social entrepreneurship atau bisnis sosial di Indonesia hingga 2018. Ya, itu udah 3 tahun yang lalu. Jumlah ini terus bertambah dan didominasi oleh generasi milenial. Keren ya milenial ya. Dilansir dari Kumparan, sebanyak 67% pemimpin bisnis sosial di Indonesia merupakan anak muda dengan usia 18-34 tahun. Luar biasa ya. Contohnya salah satunya tuh yang paling kelihatan banget apa? Gojek. Ya, Gojek. Yang sekarang jadi menteri, Nadiem Makarim, itu dia memulai Gojek itu masih di usia 30-an. Dan lihat dampak sosial yang terjadi. Walaupun awalnya banyak yang meragukan, bahkan banyak yang ngebully, ngeboikot gitu kan. Tapi sekarang Gojek terus melaju ya, karena apa? Itu memberikan dampak sosial yang luar biasa, memberikan lapangan pekerjaan kepada para penarik Gojek ya. Kan abis itu banyak bisnis-bisnis sampingan lainnya, maksudnya apa? Tidak hanya mengangkut orang ke sana kemari, tapi juga ada bisa mengirim barang, bisa memesan makanan, bisa membersihkan rumah, bisa go glam ya, bisa mempercantik diri, luar biasa. Nah, selain perbaikan ekonomi makro, socialpreneur adalah solusi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tadi ya sudah disebutkan bahwa ini kita membantu pemerintah juga gitu, meningkatkan beban pemerintah. Secara statistik seperti ini, Indonesia adalah negeri terpadat keempat dunia, di mana pada tahun 2012 terhitung 7 juta lebih penduduk berpendidikan adalah pengangguran. Ini kita belum tahu nih ya, maksudnya pengangguran semakin meningkat di pandemi. Bahkan yang profesi-profesi yang dulunya bergengsi sekarang banyak yang juga nganggur. 29,88 juta penduduk terbelit kemiskinan, bahkan dicatat oleh Bank Dunia jumlahnya itu sampai 102,85 juta. Luar biasa ya, besar sekali. Nah, ini fakta nih. Berdasarkan survei, sebagian besar milenial hidup dari gaji ke gaji. Ya, ini Kompas mengambil sampel dari New York. Hampir 2/3 milenial mengaku mereka hidup dari gaji ke gaji. Tak hanya itu, hanya 38% milenial yang merasa mereka telah stabil secara finansial. Dilansir dari CNBC, ini di tahun 2019, hal tersebut terungkap dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Charles Schwab. Dalam survei tersebut, terungkap bahwa milenial merasa paling tidak stabil secara finansial dibanding generasi-generasi lainnya. Survei bertajuk 2019 Modern Wealth tersebut dilakukan terhadap sekitar 380 orang milenial berusia 23-38 tahun. Nah, dalam survei tersebut, milenial mengaku menghabiskan rata-rata $478 Amerika atau 6,9 juta untuk hal-hal yang sebenarnya tak perlu, seperti makan di luar, hiburan, barang-barang mewah, dan liburan. Nah, apakah teman-teman yang hadir di sini termasuk salah satu milenial yang seperti itu? Ya. Oke, mari kita lihat rata-rata pendapatan milenial. Sebanyak 33,11% generasi muda di perkotaan mendapatkan gaji lebih dari 3 juta per bulan UMR ya. Namun ada 28,60% yang gajinya 1 juta sampai 1,99 juta per bulan, berarti di bawah UMR. Baru kemudian ada 24,33% generasi milenial di perkotaan yang mendapatkan gaji 2 juta sampai 2,99 juta dan 13,96% digaji di bawah 1 juta. Ya. Jadi rata-rata pendapatan milenial 5 sampai 10 juta per bulan dengan sebagian besar pekerjaan adalah karya. Jadi yang dapat 5 sampai 10 juta tuh karyawan swasta. Oke. Bagaimana ini gitu ya, bisa menjalani hidup, berkeluarga, beli rumah, beli mobil, atau beli motor, belum lagi nanti kalau punya anak, sekolahin anak.
Generasi milenial, ini fakta lagi ya, diperkirakan mengalami kesulitan mendapatkan hunian. Pasalnya rata-rata saat ini mereka penghasilan berkisar antara 5 sampai 6 juta per bulan. Ini survei RE ya dari Asosiasi Real Estate Perumahan. Yang bilang Pionitang, milenial di rentang usia 30 hingga 35 tahun saat ini rata-rata mendapatkan gaji 5 sampai 6 juta per bulan. Hanya segelintir saja yang memiliki gaji 10 juta setiap bulannya. Rendahnya kemampuan milenial membeli hunian komersial merupakan imbas dari penghasilan mereka. Dengan gaji 5 sampai 10 juta itu, milenial tak berhak mendapat KPR subsidi. Ya, jadi nggak bisa ngajuin KPR subsidi. Otomatis mereka harus beralih ke perumahan komersial. Hal ini membuat keinginan generasi milenial untuk membeli rumah sangat rendah. Ini fakta lagi nih, kita sudah lebih dari setahun pandemi ya, kan udah dari tahun 2020 awal, sekarang kita udah di pertengahan 2021. Sampai kapan belum tahu, karena sampai sekarang pandemi belum reda, bahkan sekarang lebih tinggi. Dampaknya apa? Ya, ini saya ambil dari Inventure Knowledge, ya, melakukan survei dan bilang Corona kills everything. Maksudnya apa Corona kills everything? Ya, Corona ini membunuh banyak hal. Ya, satu, kill contact, membunuh kontak fisik. Maksudnya apa? Kita sekarang tidak bersalaman. Ya, sama orang kita tidak bersalaman. Sama saudara bahkan kita tidak bercipika-cipiki. Sama orang tua pun kita tidak memeluk, gitu ya. Karena apa? Bukan karena nggak sayang, tapi justru karena kita sayang, justru sekarang itu hindari sentuhan, hindari kontak fisik. Betul? Kemudian dibilang apa? Kill crowd, membunuh kumpulan orang. Benar ya? Sekarang ini kita yang biasanya mau nonton film ke bioskop, sekarang nggak bisa. Yang biasanya kalau weekend gini enakan ke mall nih, sekarang nggak ke mall. Kalaupun ke mall itu dengan segala macam prokes, apalagi sekarang malah dilarang. Udah hindari kerumunan, gitu ya. Perkawinan juga ya. Sekarang dalam jumlah kecil, lebih banyak undangan-undangan yang saya terima, lebih banyak itu virtual. Jadi mereka hanya mengadakan upacara keluarga dekat, benar-benar keluarga inti yang jumlahnya mungkin hanya 30 ke 50 orang, selebihnya mengundang melalui digital, melalui online. Okay. Kill mobility, artinya membunuh pergerakan. Kalau dulu kita sering traveling gitu ya, sekarang boro-boro. Contoh ya, saya biasanya setahun itu saya minimum 4 kali saya pergi ke luar negeri, 4 kali saya pergi ke luar kota, gitu ya. Itu kebiasaan keluarga, dan apalagi anak saya saat ini sedang kuliah di Jepang. Jadi setiap 6 bulan sekali kami mengunjungi dia. Sejak pandemi, berarti udah bukan dari tahun lalu, terakhir saya mengunjungi dia adalah Oktober 2019. Ya, sekarang belum ketemu sampai sekarang. Anak saya juga khawatir kalau pulang, jadi dia walaupun dia kesepian, bukannya nggak berat ya, dia harus ngadepin semua sendiri di tengah pandemi ini. Tapi dia juga memilih untuk tetap tinggal di Jepang, tidak pulang ke Indonesia karena akan repot. Kalau pulang ke Indonesia harus karantina, kemudian balik ke Jepang lagi harus karantina, gitu, menghabiskan banyak waktu. Jadi dia memilih untuk tidak pulang, dan kami hanya bisa berhubungan melalui ya video call, gitu ya. Berat bagi kedua belah pihak. Saya sebagai orang tuanya berat, dia juga sebagai anak tinggal sendiri di sana itu berat, gitu ya. Jadi bepergian itu benar-benar bukan terbatas lagi, nggak bisa. Kill leisure, ya hal-hal yang kesenangan ya. Tadi juga ada contoh nih, hiburan ke bioskop, atau misalnya mainlah. Kita sekarang mau main sama teman aja juga mikir, gitu kan. Akhirnya janjiannya apa? Ya udah ketemu aja online kayak sekarang, gitu ya. Saya contoh nih, saya punya geng lah ya gitu, teman-teman kita biasanya untuk memaksa kita ketemu, maka kita bikin arisan, di mana setiap sebulan sekali kita akan ketemu dan mencoba restoran baru.
Jadi itu udah berlangsung lebih dari 10 tahun. Karena pandemi, sekarang itu tidak terjadi lagi. Jadi cara yang berubah adalah siapa yang dapat arisan, dia yang akan mengirim makanan ke rumah masing-masing, dan kita akan ketemu di Zoom, kita makan bersama. Tapi beda gitu ya, beda banget gitu offline sama online gitu. Untuk kumpul-kumpul tuh beda banget. Sensasinya beda gitu, oke? Dan ini yang paling berdampak besar adalah kill ekonomi, membunuh ekonomi, ya banyak sekali pariwisata, sektor pariwisata yang paling terdampak. Ya, Bali kan lagi dicanangkan untuk dibuka, tapi saya nggak tahu dengan kasus yang meningkat ini apakah Bali jadi dibuka atau enggak, gitu ya. Itu pariwisata paling berdampak, banyak sekali orang-orang hotel tutup, travel agent tutup, dan mereka beralih profesi, ya. Terus restoran tentunya ya, kuliner itu juga berdampak, dan banyak lagi di sini kan, travel agent, department store, iya tempat-tempat perbelanjaan, karena orang juga udah berkurang ke mall. Tapi ada nggak bisnis yang meningkat? Ada, bisnis online banyak yang meningkat, gitu ya. Jadi sebenarnya di tengah kesempitan selalu ada hikmah yang kita bisa mengambilnya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang ada sekarang. Kita sehat aja sekarang itu, kita bersyukur ada makanan di depan kita, atau kita bisa makan 3 kali sehari, itu adalah hal yang patut disyukuri, karena saat ini kalau orang yang kehilangan pekerjaan, mereka harus mikir dan lain-lain, ya. Jadi marilah tetap bersyukur walaupun di tengah pandemi yang masih berlangsung. Oke. Nah, saya ingin mengajak nih, saya paling senang nih kalau bicara tentang mimpi, ya. Saya ingin mengajak ya teman-teman sekalian untuk berani bermimpi besar, dare to dream big. Ini katanya Michelangelo, dia bilang bahaya terbesar bagi kebanyakan dari kita tidak terletak pada menetapkan tujuan kita terlalu tinggi dan gagal. Jadi kalau kita menetapkan tujuan atau kita bermimpi besar, habis itu gagal, nggak ada masalah. Tinggal kita bikin mimpi baru aja lagi gitu ya. Dia bilang yang menjadi bahaya adalah dalam menetapkan tujuan kita terlalu rendah dan mencapai sasaran kita. Artinya apa? Kita menjadi cepat puas. Karena kita menentukan tujuan kita terlalu rendah, ketika kita tercapai, mungkin kita bisa menyenangkan diri kita gitu ya, bahwa saya capek loh goal kita, berarti saya sukses. Tapi karena goalnya itu kerendahan gitu, yang mana kamu sebenarnya nggak usah menetapkan goal, kalau serendah itu kamu bisa capai, karena apa, akhirnya kamu nggak bisa membuat atau menghasilkan hal-hal besar. Kira-kira begitu katanya Michelangelo. Nah, ini slide yang saya paling suka nih. Saya mohon ya, kita berinteraksi, artinya teman-teman ikut aktif nih. Saya mau ajak exercise nih ya di slide ini. Ya, jadi mentor saya, karena saya selalu punya mentor, saya selalu punya guru. Untuk saya saya bisa melihat kelemahan saya dan saya bisa bertumbuh lebih besar lagi, gitu ya. Jadi mentor saya selalu bilang, dare to have a dream big, ya. Beranilah bermimpi besar. Dan caranya gimana? Mulailah dengan menulis 100 mimpi-mimpi kamu. Oke, 100 mimpi-mimpi kamu, dibilang gitu kan. Kalau teman-teman belum pernah latihan menulis 100 mimpi, itu kadang saya juga awalnya gitu, susah apalagi kayaknya udah ditulis semua gitu kan. Dan jangan dibatasi. Misalnya gini lah, misalnya ini exaggerating ya, maksud saya membesar-besarkan, misalnya gini, saya mau pergi ke bulan gitu, ditulis aja. Karena mimpi itu gratis. Jadi jangan pernah takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Kalau mimpi aja takut, gimana kita berani menjadikan mimpi kita menjadi kenyataan. Jadi mulailah dengan bermimpi. Apa isinya? How I want to spend my time. Jadi 100 mimpi itu adalah gimana saya mau menghabiskan waktu-waktu saya atau hidup saya. Saya kasih contoh ya. Umur 21 tahun, waktu itu saya dikasih hadiah dari orang tua teman saya. Teman saya sekolah di Amerika, sahabat saya lah ya, sekolah di Amerika. Terus orang tuanya waktu itu lagi nggak bisa mengunjungi dia, jadi orang tuanya meminta saya untuk mengunjungi anaknya. Dibilang, jadi saya dikasih hadiah, dibeliin tiket dan pergi ke sana lah. Saya pergi ke sana 2 bulan. Saya 2 bulan karena memang waktu itu libur kuliah kan.
2 bulan saya keliling Amerika, keliling Kanada, itu semua dibayarin sama orang tua teman saya. Nah, habis gitu saya waktu itu pulang, waktu itu saya punya pacar, mantan pacar saya. Pulang saya ketemu sama orang tua mantan pacar saya itu, terus ibunya nanya gitu, "Kamu dari mana sih? Pergi lama banget, udah lama nggak kelihatan," gitu. Saya bilang, "Oh, saya baru pulang dari Amerika, Bu," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Kamu ngapain 2 bulan ke Amerika?" "Oh, mengunjungi teman saya," saya bilang gitu, "dan saya juga ditraktir kok," gitu kan, mau pakai duit saya sendiri gitu. Terus dia tanya gini, "Kamu udah kemana aja ya?" Saya cerita, ke sini gitu kan. Terus dia bilang, "Kamu udah pernah naik haji?" Saya bilang, "Dong, umur 21," saya bilang, "Ya belum lah," saya bilang gitu, "ya belum lah, nanti aja kalau udah tua." Saya keceplosan, dia namanya anak muda yang ngomong gitu, keceplosan aja kan, nanti aja kalau udah tua. Nah, ibu dari mantan pacar saya itu bilang gini, "Itu tuh banyak anak muda selalu bilangnya tuh kalau naik haji nanti aja kalau udah tua. Kalian tahu nggak? Naik haji itu adalah ibadah fisik. Jadi jangan tunggu tua. Kalau kamu punya rezeki di saat kamu masih muda, naiklah haji, segerakan," gitu kan. Jadi paling enggak kamu sudah menunaikan satu kewajiban kamu sebagai umat muslim. Terus saya tuh jadi mikir, oh gitu ya. Dan saya itu cuma membatin aja dalam hati itu. Saya bilang gini, ya udah kalau gitu paling tua saya umur 40 tahun deh saya naik haji. Nah, alhamdulillah di usia 30-an tuh apa yang saya jalankan, profesi saya, bisnis saya itu bisa dibilang sukses lah untuk usia 30-an ya. Tapi saya menghabiskan waktu saya lebih banyak jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, mengeksplor dunia gitu ya. Sampai satu hari saya diingatkan oleh sekretaris dari teman saya. Ya, sekretaris dari partner saya. Dia gini, ngeliat saya sholat, dia tanya gini, Mbak Santi itu udah keliling dunia ya? Alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Udah naik haji belum? Belum, tapi saya udah umroh. Alhamdulillah saya udah umroh. Terus belum, umroh sih udah 2 kali bahkan waktu itu gitu. Terus dia bilang gini, Mbak Santi itu kan udah keliling dunia, artinya kan punya uang yang cukup untuk bisa naik haji. Kenapa nggak menunaikan ibadah haji? Itu saya kayak ketampar ya, kayak ketampar. Jadi saya pas mikir gitu, oh gitu ya. Saya langsung seketika saya daftar haji. Dan alhamdulillah di usia 40 tahun saya menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Walaupun saya lupa karena saya sudah tadi kan membatin di dalam diri saya bahwa saya mau menunaikan ibadah haji sebelum saya lewat dari 40 tahun. Dan Allah izinkan saya berangkat haji itu ya di usia 40 tahun persis gitu ya. Jadi itu kekuatan dari mimpi. Oke. Bisa jadi panjang. Saya mau minta teman-teman untuk memulai 100 Dreams ini, boleh nggak tulis di chat 3 mimpinya teman-teman? Ya, 3 dulu deh. Untuk teman-teman start, habis ini selesai sesi ini teman-teman selesaikan 100 mimpinya. Ya, saya mengajak teman-teman untuk beranilah bermimpi besar. Silakan tulis di chat, ini menarik, saya akan baca. Mungkin sebagian yang saya bacakan. Silakan saya tunggu chatnya sebelum saya lanjut ke slide-slide selanjutnya. Nggak usah pikir panjang, nggak usah mikir bahwa gini, aduh mimpi saya ini cukup besar nggak usah, mau kecil juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya pokoknya apa yang kepikir tulis. Saya tunggu ya. Oke, bebas dari hutang, yes, naik haji, umroh keliling dunia. Ya, terima kasih, Peta Marisa ya. Ayo yang lain, saya aminkan segera terwujud. Yang lain, saya udah bilang ya, kalau kamu mau mimpi kamu cepat tercapai, segera ikut bazar craft di luar negeri, saya aminkan. Ya, ini baru 1 loh, 3. Yuk yang lain. Naik jabatan, umroh, S3, amin. Ya, Mas Komar, saya aminkan. Naik haji bersama anak-anak dan istri, Mas Wuri, amin. Menjadi pilot, fighter, entrepreneur, amin. Fighter tuh maksudnya apa, Mas Joko? Fighter tuh petinju atau martial art yang lainnya?
kayak Khabib. Beli tanah 1.000 meter daerah selatan untuk buat klaster anak-anak. Amin ya buat Mbak Rini. Naik hajikan orang tua di tahun 2023 punya 1 miliar di rekening. Tahun 2024 punya panti asuhan di 2025. Amin. Wah, nih keren nih. Nih keren nih ya mimpi-mimpinya ya, karate instruksi. Oh, oke. Amin. Punya bisnis setelah pensiun menjadi content creator, bebas dari hutang. Amin. Oke, silakan terus tulis aja bebas hutang sedekah 100 juta per bulan, entrepreneur sukses. Amin. Oke. Good. Silakan terus ya tulis. Saya akan lanjut ya. Nah, keren-keren nih. Nanti teman-teman, ini kan udah nih ada 3 kan. Nanti teman-teman terusin sampai 100 ya. Kalau misalnya lagi hari ini nggak sampai nih 100 nggak apa-apa, terusin lagi besok gitu ya. Dan kalau misalnya nanti dari 100 itu sudah ada yang tercapai, keluarin dari daftar. Ya, keluarin dari daftar dan kemudian apa? Isi lagi. Jadi 100 dreams-nya itu, 100 mimpinya itu nggak pernah kurang dari 100. Yang sudah capek keluarin, isi lagi sama yang baru. Itu nggak akan habis-habis teman-teman. Ya, kayak tadi saya bilang, saya mau pergi ke bulan, tulis. Karena apa? Emang udah ada. Sekarang kan orang yang pergi ke bulan, bahkan tamasya ke bulan itu sudah ada. Gitu. Oke, lanjut ya. Saya akan bicara tentang Amazing Wealth Secret Revealed Cash Flow Quadrant. Apa sih rahasia kekayaan luar biasa terungkap dengan memahami cash flow quadrant? Siapa yang sudah pernah dengar tentang cash flow quadrant? Nih ya, penulisnya adalah Robert T. Kiyosaki. Jika Anda ingin mencapai kemandirian finansial, penting bagi Anda untuk memahami berbagai cara untuk menghasilkan uang. Saya pertama kali mempelajari konsep ini saat saya usia pertengahan 30-an. Ya, usia saya 33 lah kurang lebih waktu itu. Ketika itu saya membaca buku Robert Kiyosaki yang berjudul The Cash Flow Quadrant. Sebelumnya ada bukunya namanya Rich Dad Poor Dad. Saya baca buku itu dulu baru Cash Flow Quadrant. Buku ini mengubah mindset saya dan membantu saya untuk lebih memahami jenis pendapatan apa yang perlu saya kejar jika saya ingin mandiri secara finansial. Ya, jadi ini merubah mindset saya dari yang tadinya pegawai atau bisnis yang konvensional, tapi belajar dari cash flow quadrant ini saya jadi tahu saya mau kemana. Nah, inilah yang saya akan bagikan rahasia ini kepada teman-teman. Nih, pengertian cash flow quadrant adalah kuadran yang mengelompokkan berbagai macam pekerjaan yang dapat dilakukan agar mendatangkan uang. Nah, itu tadi banyak kan yang bilang mau bebas hutang, mau punya hotel syariah, mau punya yayasan, punya bisnis, bidang pertanian, mau bikin klaster, mau lain-lain segala macam ya. Nih, ini yang mau teman-teman capek itu, yuk kita bedah lagi ya. Dia membagi 4 kuadran tadi dengan yang pertama adalah employees. Employees itu adalah pegawai, betul, self-employed, orang yang punya keahlian, business owner, pengusaha, investor adalah orang yang berinvestasi. Seperti ini. Oke. Kuadran kiri yaitu E, employee atau pegawai, dan S ya atau self-employed itu dibilangnya kuadran zona keamanan. Alasan keamanannya adalah karena menurut mereka jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Padahal kalau di PHK atau sakit penghasilannya hilang seketika, benar nggak? Benar ya, banyak nggak contohnya? Banyak. Kalau kita hanya mengandalkan saya jadi pegawai gitu, walaupun posisinya tinggi, ya pernah kalau sampai sakit. Ada kejadian nih kemarin, dia karir bagus, dia kena stroke, ya kena stroke, ada awalnya pecah pembuluh darah otak. Itu gaji 40 juta langsung gone. Nggak langsung gone seketika ya. 6 bulan dia nggak bisa balik kerja, dia masih hidup. 6 bulan nggak bisa balik kerja, dipotong 50%, tinggal 20 juta. 9 bulan nggak balik kerja, hilang semua. Ya, jadi kalau dibilang aman, sangat tidak aman. Kenapa? Karena pegawai itu Anda bekerja untuk orang lain. Self-employed, Anda pemilik pekerjaan. Ini juga bahaya. Contoh, dokter spesialis bedah jantung. Dokter spesialis bedah jantung itu dia menghasilkan uang berdasarkan kalau dia melakukan pekerjaannya, yaitu membedah jantung ya pasien-pasiennya. Tapi dokter ahli bedah jantung bisa nggak kena serangan jantung? Bisa. Kalau dia kena serangan jantung, dia bisa nggak tetap bekerja? Nggak bisa. Jadi sangat-sangat beresiko. Nah,
Kita lihat di kuadran kanan, yaitu zona kebebasan. Alasan kebebasan, mereka memilih kebebasan, bebas berusaha untuk mendapatkan penghasilan seberapapun yang mereka inginkan. Nah, kalau saya lihat nih tadi ya, mimpi-mimpinya, itu memang cocoknya di sebelah kanan, gitu kan? Karena apa? Bebas mendapatkan penghasilan seberapapun. Oke, cara gimana? Nih, ya contoh self-employed tadi, si dokter bedah jantung nih, contoh yang sama. Bisa nggak dia pindah ke kuadran kanan atas, yaitu B, business owner. Ingat ya tadi ya, pemilik usaha. Bisa dengan cara dia membuka klinik dan mengajak rekan-rekan dokter lainnya yang punya profesi berbeda. Jadi misalnya ada dokter THT, ada dokter mata, ada dokter kandungan, ada dokter internis gitu ya, diajak dan dia membuka klinik. Nah, dari situ artinya apa? Setiap yang menjadi dokter-dokter yang bergabung itu sekian persennya akan dipotong untuk klinik, ya. Jadi kalau si dokter tadi dia kena kasus yang sama, maksudnya dia kena stroke gitu ya, dia nggak bisa bekerja, dia tetap dapat penghasilan nggak? Dapat, karena kliniknya masih menghasilkan, gitu ya. Artis pun begitu, ketika dia bikin manajemen artis, jadi nggak melulu income-nya dari kalau dia nyanyi, kalau dia bermain musik, tapi dia punya musisi-musisi lainnya yang bergabung di manajemen artisnya dia. Oke? Nih ya, kalau business owner ini ketika dia memiliki bisnis dengan sistem, orang bekerja untuk Anda. Oke? Nah, ini yang paling keren, investor, uang bekerja untuk Anda. Oke. Saya tanya lagi ya setelah saya jelasin ini, teman-teman mau berada di kuadran mana? Silakan tulis. Ya, uang bekerja untuk Anda. Ya, investor itu dia intinya apa? Nggak usah kerja pun uangnya tetap masuk. Makanya dibilang apa ya? Orang kaya tambah kaya. Karena apa? Ya tadi itu aset-asetnya dia yang bekerja. Oke? Jadi teman-teman mau berada di mana? Gitu. Biar kita mempersamakan, kita punya persepsi, frekuensi gitu ya. Gitu. Jadi ketika berada di kanan, ini harus teman-teman cermati gitu ya. Jangan tunda. Maka tadi saya bilang, umur 30-an saya udah baca buku ini dan itu membuat saya terbuka. Oke, saya melihat nih ke depannya saya mau ada di mana dan saya how do I start gitu. Bagaimana saya memulainya. Nah, kenyataannya ini ya, kenyataan kita lihat nih. Ternyata yang di kuadran kiri itu jumlahnya 95% dari seluruh orang di dunia ini adanya di kuadran kiri. Berarti kalau kita mau di kuadran kanan harus kerja keras nggak? Yes, ya. Tapi nggak cukup kerja keras, harus kerja cerdas, ya. Karena apa, kita masuk di 5% saja orang yang ada di kuadran kanan. Padahal semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang miliarder. Semua orang mampu untuk mencapainya. Jadi nggak ada yang nggak mampu, semua orang mampu, ya, untuk berada di kuadran yang paling tepat. Tadi ya, nih sebagian besar mau di kuadran kanan. Nah, tapi kenyataannya cuma 5%. Bisa nggak ya sih saya gitu? Gimana cara pindah kuadran? Ya, bisa ada dua cara. Satu, upaya sendiri. Pakai cara sendiri. Itu perlu waktu puluhan tahun untuk sampai ke kuadran I, investor. Ingat, perlu waktu puluhan tahun. Jadi sekarang silahkan tambahkan. Usia teman-teman berapa, tambahkan. Mau tambah 10, 20, 30, 40, 50. Jadi baru kapan sampai di kuadran investor. Ternyata lah, udahlah ya tadi 20-an tahun, angka keberhasilannya kurang dari 1%. Artinya apa? Yang berhasil dengan cara sendiri sampai di kuadran I itu cuma 1%. So, gimana solusinya? Gitu Mbak ya? Jadi kan mikir dong, gimana solusinya kalau kayak begini gitu kan? Nah, disinilah teman-teman butuh bimbingan. Ya, butuh ada coach, butuh ada mentor, butuh ada trainer, butuh ada guru. Tadi saya bilang kan di depan ya, saya selalu ada mentor, selalu saya ada coach, selalu saya ada guru. Untuk melihat tadi, selain membimbing, melihat kelemahan saya dan saya diajarkan dan dilatih ya untuk bisa pindah ke kuadran kanan tadi. Ini perlu waktu 2-5 tahun. Jadi nggak secepat gini 1 tahun gue udah bisa, enggak. Anda harus melewati prosesnya. Dan 100% ini bisa kita prediksi. Dan jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius,
minimum 1 tahun 100% berhasil. Tapi belum langsung ke kuadran I ya, 1 tahun itu 100% berhasil, artinya apa? Kita sudah di dalam proses yang benar, sudah di jalan yang benar, di jalur yang benar, gitu teman-teman. Oke, tulis lagi silakan teman-teman, tadi kan udah pada tulis ya, mau ada di kuadran kanan, bahkan ada yang mau langsung ke kuadran investor gitu kan. Silakan tulis teman-teman, kalau ada, ini fakta ya, gitu ya, ini ada fakta begini nih, teman-teman mau pakai cara sendiri atau teman-teman perlu bimbingan? Saya bilang perlu bimbingan ya. Maksudnya teman-teman mau cara sendiri atau teman-teman, oh ya saya perlu bimbingan nih gitu. Ya, Mas Badio perlu bimbingan. Yang lain? Yang lain mau pakai cara sendiri? Silakan tulis di chat. Tadi saya belajar ya. Yuk, tahu nggak? Ya, cara kita, salah satu cara untuk kita mau sukses adalah kita harus rajin berinteraksi. Ya, rajin berinteraksi artinya apa? Kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang aktif gitu. Ya, Mas Joko bimbingan. Together maksudnya apa nih? Ini Mbak apa Mas ya, Nursyam? Together maksudnya gimana tuh ya? Perlu bimbingan yang tepat, ya. Ya. Baik. Oke, sebagian besar menjawab bersama-sama maksudnya. Bersama-sama tuh maksudnya dua-duanya, upaya sendiri dan bimbingan. Sharing pengalaman apa nih maksudnya? DRH, artinya dokter ya. Luar biasa nih. Mas ya, ini Mas Wendelina atau Mbak. Namanya banyak yang saru ya, perempuan atau laki, maaf ya. Gitu ya. Oke. Oh, dipanggilnya Bu Wendy, Dokter Wendy ya, luar biasa. Ya. Jadi kalau saya tadi saya bilang saya selalu punya mentor, saya selalu punya coach gitu. Jadi saya selalu ada yang sama kayak contohnya siapa? Tiger Woods. Tiger Woods itu adalah pegolf nomor 1 di dunia, betul ya? Tapi kalau teman-teman lihat, saya ada video tapi saya nggak siapin jadi nggak bisa cepat. Itu dia selalu ada coach. Padahal kalau ditanya dia udah nomor 1, siapa lagi gitu? Siapa lagi lebih jago dari dia gitu kan? Nggak ada yang lebih jago dari dia, tapi coachnya itu bisa melihat di mana letak miss-nya dia. Walaupun mungkin cuma sepersekian gitu ya kesalahannya dia nggak lihat, tapi coachnya itu bisa lihat sehingga dia bisa diarahkan. Itu gunanya coach ya, atau mentor. Nah, jadi saya di sini tadi ya, jika teman-teman merasa perlu dibimbing gitu ya, perlu mentor gitu, karena apa? Saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini untuk bisa kalian tuh bisa menjadi millennial millionaires. Yang di sini belum udah nggak milenial kayak saya gitu ya, saya mantan milenial. Yang kayak saya mantan milenial juga sama ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk jadi milioner. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak saya berada di kuadran kanan? Bisa. Tapi tadi saya selalu bilang ke coach atau mentee saya gitu ya, mereka yang belajar sama saya bilang gini, oke, tahun ini saya suka gitu kan, kamu pakai cara kamu sendiri, saya pakai cara saya. Ya kita lihat nanti setelah setahun mana yang lebih berhasil. Bukan mau perbandingan, tapi artinya apa? Kalau kamu berhasil, saya akan ikutin kamu. Kalau saya berhasil, maksudnya lebih berhasil, terserah kamu mau ikut saya atau kamu tetap pakai cara kamu. Gitu ya. Jadi ajakan saya adalah apa nih? Saya mau mengajak teman-teman di sini untuk menjadi millionaires. Nah, sampai di situ dulu ya materi saya, karena waktunya juga sudah selesai untuk saya. Masih ada pemateri satu lagi ya, Mas Taufik Ardi. Jadi teman-teman, itu ajakan saya. Kenapa? Kenapa saya ingin banget menciptakan banyak miliarder? Karena satu, ketika kita sudah sangat berkelimpahan, kita itu ngebantu orang gampang banget. Apalagi kalau kita jumlahnya banyak, kita masuk di satu komunitas. Keren banget nggak? Kita bisa bersama-sama gini contohnya misalnya ya. Ini salah satu 100 dream saya. Saya mau bikin sekolah gratis.
untuk anak-anak nggak mampu, silahkan masuk dan ya sebanyak-banyaknya gitu kan. Saya tinggal bilang, saya lagi mau buka nih sekolah gratis misalnya nih, di mana, di Depok, saya bilang gitu kan, butuh biayanya misalnya 3 miliar, ayo siapa yang mau ikutan jadi donatur? Dan udah nggak mikir gitu kan, ikutan aja gitu. Jadi tiap ada ajakan itu semua udah nggak mikir lagi. Kenapa? Karena sayanya sudah terpenuhi. Makanya kenapa saya kasih judul socialpreneurship gitu kan? Karena saya menjalankan bisnis itu memang tujuannya untuk bisa memberi dampak sosial ke banyak orang, ya, terutama nih anak-anak milenial nih, gitu. Gitu, saya kembali dulu ke Zoom-nya. Ya, Evelyn, saya kembalikan ke Evelyn ya. Siap, terima Teman-teman, kasih. ingat tadi ya, si 100 mimpinya selesaikan ya, hari ini sampai besok paling enggak deh. Isi aja, nggak usah pakai mikir, bisa apa enggak, nggak usah mikir bisa apa enggak, tulis aja. Ya, silahkan enjoy menulis 100 mimpinya. Baik, Evelyn. Siap, terima kasih banyak Bu Santi untuk sharingnya yang keren banget. Nah, mungkin kita kasih waktu buat teman-teman 1-2 pertanyaan ya Bu ya. Untuk Boleh. tanya-tanya nih ke Bu Santi. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan aja ya. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan nanti pengen diskusi lebih lanjut ataupun pengen tanya-tanya lagi ke Bu Santi ataupun ke Pak Taufik, teman-teman bisa nanti join aja nih ke grup yang sudah disediakan. Ini ada grup Telegram, saya udah share nih ke kolom chat ya teman-teman. Jadi silahkan join, tinggal diklik aja linknya. Nanti di sana teman-teman bisa lanjut untuk berdiskusi, bisa tanya-tanya juga. Kemudian nanti teman-teman juga banyak yang bisa didapat di sana karena nanti akan ada materi-materi yang di-share juga dari pembicara gitu. Ini ada pertanyaan nih, ya. Ini ini Mas apa Mbak sih? Nursyam itu nama perempuan apalagi, maaf ya. Oke, mau tanya apa bedanya coach dan mentor? Oke, ya. Kalau mentoring itu ada evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Sehingga jadi pas si menti bilang, jadi yang mentor itu yang jadi yang ngasih inilah mentoring. Nah, pesertanya itu dibilang menti ya. Mentinya itu mereka jadi dengan mentoring bisa meningkatkan kemampuan mereka dan belajar dari kesalahan yang telah lalu. Jadi dilihat, di review, gitu kan. Kalau coach atau coaching itu jadi gini, kalau coaching itu coach itu dia tidak berdiri di depan kita, dia bukan guru, tapi dia berada di samping kita. Kita berjalan bersama gitu ya. Nah, coach itu membantu kita untuk berpikir kreatif. Jadi jawaban selalu dari kita. Lebih banyak kalau coaching itu adalah melemparkan pertanyaan, sehingga kita yang berpikir, sehingga kita dipaksa untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan ide untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di depan sudah ditetapkan dulu, oke, kita mau sesi coaching ini untuk apa, misalnya mau ini, oke. Nah, si coach itu lebih banyak dia akan bertanya, dia nggak akan ngasih tahu harus begini, harus gitu, enggak gitu. Makanya dia berjalan berdampingan sama kita. Dan kita jadi keluar, potensinya tuh jadi keluar, ide-ide kreatif jadi keluar, dan jawabannya tuh dari kita sendiri. Kalau yang zaman sekarang itu lebih banyak atau lebih tren yang sekarang itu lebih ke arah coaching, karena bukan kayak guru gitu loh caranya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan teman-teman, mungkin 1 pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua. Jangan lupa untuk join ke grup Telegram-nya ya teman-teman, karena nanti untuk materi akan di-share di grup Telegram, dan nanti di sana akan ada program kuliah Telegram juga, Coolgram kita sebutnya. Jadi teman-teman silakan join di sana, nanti akan dapat materi yang pastinya lebih detail dan lebih penting dari para pembicara, dan nanti akan dapat materi-materi juga dari webinar hari ini di grup Telegram-nya, gitu ya teman-teman. Jadi ditunggu untuk join ke grup Telegram. Nah, ini mungkin terakhir ya dari Pak Nursyam lagi. Berarti Mbak, kalau ternyata ini kalau lihat fotonya ternyata Mbak. Oke, Mbak Tadi saya nggak Nursyam. lihat fotonya. Siap, dari Mbak Nursyam terakhir ya, Bu ya. Berarti kalau mentor Iya. harus punya bisnis yang sama kah, Bu?
Jadi ini nggak ada hubungan sama bisnis atau enggak ya, nggak ada hubungan sebenarnya. Jadi apa namanya, mentor itu dia bisa gini, maksudnya bisa punya bisnis sama, bisa juga nggak, bisa juga nggak harus bisnis yang sama gitu. Kan dia mentor itu adalah orang yang sudah lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi karena dia punya pengalaman, dia bisa melihat gitu kelemahan kita di mana sih gitu, dan apa sih yang harus diperbaiki dengan cara apa? Melihat apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita kerjakan di review. Oke, misalnya nih, saya menulis target sekian gitu kan, ternyata kok hasilnya jauh dari target. Nah, itu akan dilihat waktu itu menentukan targetnya seperti apa, habis itu aktivitas yang dilakukan apa, tindakannya apa, keputusannya apa gitu. Ya, sama-sama Mbak Nursyam. Siap, terima kasih Mbak Nursyam untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Bu Santi yang sudah sharing pengalaman yang keren banget tadi. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi yang kedua ya teman-teman, karena untuk waktu sesi yang pertama sudah berakhir. Tapi jangan lupa untuk join ke grupnya, nanti di sana kita bisa lanjut untuk sharing-sharingnya. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Santi. Ya, sama-sama. Terima kasih Evelyn. Terima kasih juga ya teman-teman ya sudah tadi bersama-sama saya di 1 jam terakhir. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita akan langsung lanjut aja ke materi yang kedua atau sesi yang kedua bersama Pak Taufik selaku CEO dari Toko IG. Untuk Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman semuanya. Biasanya kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Nah, berhubung sekarang juga masih pagi ya, belum terlalu siang, saya pengen lihat juga nih keaktifan dari teman-teman semua. Silakan komen dulu di kolom komentar ya, dengan pagi, pagi, pagi atau sesuatu yang kreatif. Karena saat ini kita akan berbicara atau membahas tentang kreativitas. Jadi teman-teman, silakan, saya ingin melihat seberapa kreatif ya teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu. Ini kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya bisa pagi, 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 bisa semangat, pagi, semangat, atau lainnya. Ya, ini supaya kita semangat ya, karena selanjutnya kita akan berbicara masalah sesuatu yang saat ini sedang trending, yaitu tentang digital. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara, terima kasih sebelumnya kepada Bu Santi, tentang sociopreneur, apa itu sociopreneur, sampai akhirnya tadi menuliskan mimpi, begitu ya. Nah, harapannya teman-teman ini bisa melanjutkan, sehingga dengan mimpi-mimpi ini nanti kita akan realisasikan. Nah, cara realisasikannya bagaimana? Tentu paling enak dan paling cepat begitu ya kalau kita punya mentor. Karena nanti mentor, terutama di sini ada Bu Santi, kemudian ada saya juga yang akan memberikan sharing-sharing begitu ya seputar pengalaman, terutama nanti lebih detailnya kita akan berbicara di dalam grup. Baik, nih tampaknya sudah ada yang semangat ya. Pagi-pagi-pagi, Pak Taufik, ada yang pagi-pagi-pagi aja, ada yang pagi-pagi terus. Wah, ini luar biasa ya, pengennya pagi terus ya, nggak mau siang, nggak mau malam ini ya. Pagi-pagi sukses berdaya, semangat pagi sehat sukses mulia. Wah, semangat pagi-pagi-pagi. Oke, baik. Perkenalkan lagi, nama saya Taufik Ardi Susilo, CEO tokoig.com. Jadi Toko IG ini adalah sebuah startup yang saat ini sedang kami kembangkan. Kemudian saya juga digital marketing konsultan, ada beberapa brand yang saya konsultanin. Kemudian juga punya bisnis, bisnis offline, bisnis online, dan juga sangat aktif di social media advertising ya. Nah, berbicara tentang sociopreneur, maka Toko IG atau bisnis saya ini juga sekarang sedang mengembangkan atau ingin memiliki dampak sosial ya, terutama di dalam membantu. Nah, kalau sekarang kita sedang merasakan masa yang kembali lagi nih sebetulnya ya. Di tahun sebelumnya kita mengira bahwa wah ini pandemi nggak akan lama, ternyata sampai sekarang, bahkan sekarang naik lagi.
Nah, ini di Toko IG kami membantu terutama para pelaku usaha begitu ya untuk bisa go digital dengan mudah. Oke, nah ini beberapa portofolio saya. Ini Toko IG. Kami saat ini juga sedang berkompetisi di Hyundai Startup. Ini untuk mendapatkan atau apa namanya social impact begitu ya, impact sosial kepada masyarakat terutama di Indonesia. Nah, ini ada beberapa achievement yang kami dapatkan waktu 2020 kemarin. Nah, kemudian saya juga digital marketing konsultan, ada beberapa tokoh juga yang saya konsultanin. Ini ada Pak Deddy Mizwar, kemudian juga ada AA Gim, kemudian brand-brand ya di Bandung, di Jakarta. Kemudian saya juga trainer digital marketing. Ini 2019 saat belum corona ya, enak banget kalau kita bisa kumpul-kumpul, bisa langsung tatap muka, bisa langsung belajar begitu ya. Mungkin auranya lebih berbeda, tapi saat ini memang yang terbaik adalah kita saling menjaga supaya aman begitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi yaitu menggunakan digital untuk mengembangkan bisnis sociopreneur ya. Kenapa saya bilang bisnis? Karena sebetulnya ya sociopreneur ini adalah bisnis, tapi dampaknya, impact-nya ini harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi target audiens kita. Nah, menariknya di Indonesia sendiri ada yang namanya bonus demografi. Jadi, kalau kita melihat penduduk Indonesia yang 266,9 juta jiwa, ini survei APJI ya di tahun 2020, survei apa namanya penduduk lagi itu ada sebetulnya ya, cuma ini dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Nah, total yang menggunakan internet di Indonesia itu sudah mencapai 196 juta orang atau 73,7%. Nah, ini menyebabkan penyebaran informasi di Indonesia itu sangat cepat sekali ya. Kalau kita melihat saat ini ya hoax banyak sekali berkembang, banyak sekali di-share oleh masyarakat ya, dan masyarakat perlu belajar lagi ya, perlu apa namanya, memperbaiki literasinya lagi untuk memfilter informasi-informasi yang tidak benar ini. Nah, saking banyaknya pengguna internet di Indonesia, ini menjadikan negara kita ini punya kekuatan. Kekuatan di apa? Yaitu kekuatan di yang tadi ya, di bonus demografinya. Nah, oleh sebab itu, pengguna internet yang besar ini harus kita manfaatkan untuk tujuan yang baik. Di mana kalau kita tadi melihat sociopreneur, maka dampaknya harus apa namanya? Harus bisa kita rasakan, kita berikan begitu ya ke masyarakat dalam bentuk sosial. Nah, kembali kita melihat peta Indonesia begitu ya. Kalau kita bagi ke dalam wilayah-wilayah Indonesia, maka 196 juta ini terbagi ke 5 wilayah besar, yaitu ada Sumatera, jadi pengguna internet di Sumatera itu 21%, ini angkanya cukup besar. Kemudian di Pulau Jawa 55%, Kalimantan 6,6%, Maluku, Papua, Sulawesi 10%, dan Nusa Tenggara 5,2%. Nah, kita sebagai sociopreneur tentu ingin menyebarluaskan informasi yang ingin kita berikan kepada sebanyak-banyaknya orang, terutama di Indonesia ini. Nah, kalau misal kita tinggal di Pulau Jawa, bagaimana cara kita untuk bisa menyebarkan informasi ini? Tentu saja saat ini dengan menggunakan media digital. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangan media digital sungguh luar biasa ya. Media digital itu banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah sosial media. Nah, kita melihat di sini ada Facebook. Facebook di November 2020 punya user sebanyak 169 juta orang. Ya, hampir mendekati seluruh tadi ya pengguna internet di Indonesia ada 190 juta, hanya kurang 30 juta lagi nih untuk bisa 100%. Ya. Nah, kemudian juga ada Instagram, saat ini ada TikTok, kemudian ada Twitter, ada YouTube ya dan lain sebagainya. Jadi
banyak sekali. Nah, pertanyaannya apakah media-media ini sudah kita gunakan? Oke. Nah, faktanya kalau tadi kita melihat data, faktanya saat ini corona masih belum berakhir. Padahal teman-teman ini apa namanya? Slide ini saya buat tahun kemarin dan beberapa bulan kemarin itu sempat saya revisi, maksudnya saya hilangin nih karena saya berpikir oh kayaknya coronanya udah mulai turun nih. Dan ternyata sekarang saya munculkan lagi karena memang kita belum tahu kapan berakhirnya. Nah, hal ini menyebabkan dampak yang nyata ya. Mungkin saya cerita sedikit. Jadi saya punya outlet ya di pinggir jalan, kebetulan pinggir jalan utama begitu. Ini di Bandung ya. Saya punya outletnya di Bandung. Di Bandung itu jam 7 harus sudah tutup. Nah, kemarin kita masih belum tutup. Ternyata didatangin oleh Satpol PP, disuruh tutup. Pokoknya masih ada yang makan, disuruh keluar dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kerasa banget dampaknya, terutama bagi para pelaku usaha ya, para pelaku usaha. Ini kita harus bisa mencari alternatif, mencari solusi. Bagaimana nih cara untuk keluar dari permasalahan ini? Tidak hanya sampai di situ, bahkan PHK juga masih terus berlanjut gitu ya. PHK masih terus berlanjut, banyak pekerja-pekerja sekarang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan ini menjadi masalah begitu ya, menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama. Oke, nah itu tadi tentang data dan fakta, lalu bagaimana kita mulai untuk mengoptimalkan media digital ini terutama dalam mengembangkan sociopreneur yang akan kita nanti jalankan. Nah, yang pertama buang dulu ya, buang dulu perasaan-perasaan atau mindset-mindset tentang gaptek. Jadi momok yang paling besar yang kita rasakan ketika ingin menggunakan sesuatu yang baru ya, sesuatu teknologi adalah gaptek. Padahal ya sebetulnya ini kita bisa hilangkan dengan percaya dulu atau belief. Jadi kalau kita belief, percaya, kemudian kita mau, punya niat, kemudian kita belajar, punya mentor, diulang-ulangi, akhirnya menjadi expert. Expert itu sebetulnya adalah orang yang mengulang-ulang sesuatu kegiatan, sesuatu kegiatan selama beberapa kali ya, ratusan kali atau bahkan ribuan kali, sehingga dia terbiasa dan bisa menjadi expert. Nah, oke, sudah dihilangkan semuanya ya, pikiran-pikiran saya tidak bisa, saya gaptek, saya sudah sepuh, saya sudah apa ya, ini silahkan dihilangkan dulu. Karena apa? Karena sebetulnya belajar digital itu sangat-sangat fun sekali, apalagi kalau nanti kita punya mentor, ada yang membimbing, dan saya sangat menyarankan teman-teman bisa gabung ke grup karena nanti akan ada kuliah-kuliah Telegram dan informasi-informasi tentang pelatihan-pelatihan ya, webinar-webinar lanjutan di dalam grupnya. Jadi bagi yang belum punya Telegram, saran saya silahkan segera download, karena di Telegram itu yang pertama lebih ringan daripada di WhatsApp. Jadi teman-teman tidak terbebani dengan memori yang besar, kemudian tidak juga apa namanya sering-sering nge-lag, dan grupnya itu bisa banyak orang. Ya, jadi tidak terbatas ke 200 orang aja, tapi bisa lebih dari 200 begitu. Oke, kita mulai step by step-nya. Step yang pertama yaitu tentukan target audience. Nah, target audience ini apa? Jadi, ketika kita ingin menjalankan sociopreneur tadi, pasti punya target ya. Target ke siapa ingin kita jalankan ini, ingin kita tawarkan ini, ingin kita pasarkan ini, ingin kita berikan dampaknya ke siapa. Jadi tentukan target audience. Nah, target audience ini biasa bisa kita mulai dari memilih ya, namanya niche. Niche itu adalah ceruk pasar. Ya, ceruk pasar ini antara lain ya, jadi kategori-kategorinya ada teknologi, ada kesehatan, ada kecantikan, perawatan, pendidikan, makanan, fashion, fotografi, properti, rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ceruk pasar
yang bisa kita tentukan dulu. Jadi pertama-tama kita harus tentukan, saya mau nargetin ke siapa, audiensnya itu siapa. Oke, dan pastikan juga sesuaikan ya dengan jenis jenis usaha atau sociopreneur yang memang kita saat ini sudah jalankan. Misal saya di bidang teknologi nih, maka udah jelas, oh niche-nya di teknologi. Oh saya di bidang pendidikan nih, ya udah, tinggal nanti saya fokus di bidang pendidikan. Baru setelah kita sudah menentukan begitu ya niche-nya apa, maka selanjutnya adalah menentukan targetnya secara lebih detail. Nah, target ini apa saja? Yang pertama, gendernya. Ya, kita mau ke pendidikan nih. Gendernya apa? Oh, semua, laki-laki dan perempuan. Usianya berapa? Pendidikan saya mau ke mahasiswa. Berarti usia 18, 19 sampai 22. Atau mahasiswanya tingkat magister misal. 24 sampai 30 misal. Atau mungkin yang doktor. Ya, mungkin bisa dari 30-an sampai seterusnya. Oke. Nah, kemudian tinggalnya atau lokasinya di mana? Kita pengen nargetin audiens kita itu berada di mana? Ya, kalau tadi kita sudah lihat peta Indonesia, maka kita bisa tentukan tuh, oh saya mau di Pulau Jawa aja. Saya mau sampai ke Sumatera. Saya mau sampai ke Kalimantan. Saya mau sampai ke Papua. Saya mau sampai ke Sulawesi. Jadi ini bisa kita targetkan, ya. Jadi kalau sudah kita tentukan, nanti bisa kita petakan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke sana. Oke, kemudian lebih detail lagi, profesinya apa, lulusannya apa, statusnya apa, kemudian interest-nya apa, ya. Interest ini minat, jadi minat itu luas sekali. Misal komunitas yang saat ini mereka sukai atau mereka gabung di mana, ya, kemudian ada media-media apa yang mereka sukain, public figure-nya siapa. Jadi dengan kita menentukan interest ini, kita punya gambaran, oh ya berarti saya nanti akan masuk ke audiens yang seperti ini. Nah, kemudian juga ada behavior atau kebiasaannya. Mereka pakai handphonenya apa, kemudian internetnya apa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini cara yang pertama, tentukan audiensnya kita mau sebarkan ke siapa atau kemana. Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu nih, ya, oh saya audiensnya A. Kemudian di dalam audiens itu, ya audiens itu target tadi ya. Mereka adalah orang-orang yang suka pakai Facebook misal. Oh, mereka orang-orang yang suka nonton video di mana? Di YouTube. Oh, mereka suka nonton video di Instastory, berarti di Instagram. Oh, mereka suka nonton yang ada musik-musiknya, misal. Oh, bisa di TikTok gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita tahu ya target audiens kita itu ada di mana, kita bisa memilih sumber traffic. Traffic itu apa? Sumber ya orang nanti akan berkunjung ke tempat kita. Tempat kita ini apa? Tempat kita ini yang pertama bisa akun ya. Contoh akun kita punya akun YouTube, channel YouTube, punya akun Instagram, punya akun Facebook, punya halaman Facebook, punya grup Facebook, punya grup WA, grup Telegram, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akun atau rumah kita. Atau bahkan juga kita bisa punya website. Nah, ibaratnya kalau kita berbicara traffic zaman dulu ya, atau yang mainstream, ini sumber pengunjung itu atau sumber informasi itu bisa kita dapetin lewat mana? Lewat TV, lewat radio, lewat koran, lewat booth, lewat outlet, lewat brosur, ya, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Ini media-media mainstream. Tapi traffic zaman sekarang ini bisa kita dapetin dari mana? Dari viral share. Ya, jadi kalau ada yang viral-viral nih biasanya banyak orang yang nge-share. Jadi kita bisa dapat dari sana. Dari sosial media, Facebook, Google, Instagram, kemudian dari forum-forum, dari marketplace, dari ada yang endorse, dari website, dari blog, dari mana-mana. Oke, nah kalau kita lihat sekarang, jadi contoh ini ya, saya ambil satu bagian ya, sumber traffic itu adalah sosial media. Nah ternyata di Januari 2021,
world most used social platform di Indonesia, di dunia ini ya. Yang pertama masih Facebook. Jadi Facebook masih paling banyak ya. Jadi sosial media terbanyak dikunjungi itu adalah atau digunakan adalah Facebook. Yang kedua adalah YouTube. Yang ketiga WhatsApp. Ya, di sini 2 miliar ya, 2 miliar orang. Kemudian yang keempat Facebook Messenger, yang kelima Instagram, yang keenam ada WeChat, yang ketujuh TikTok. Ya, TikTok kayaknya baru beberapa tahun ini ya, tapi dia sudah bisa masuk ke top 10. Kemudian ada QQ, ada Douyin, Snow BBO ya, apa nih? Kurang jelas. Telegram ya, Telegram ada 500. Nah, ini semakin naik juga Telegram. Kemudian ada Snapchat, ada Pinterest, ada Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sosial media terbesar di dunia, dan kita bisa pilih mau pakai yang mana. Ya, sesuai dengan audiens kita tadi ada di mana. Ya kan, misal, oh mereka sukanya komunitas hijabers misal. Oh mereka ada di Instagram. Oh mereka komunitas sepeda. Oh mereka ada di Facebook. Mereka komunitas cosplayer ya, yang suka pakai baju-baju untuk ini ya, menyerupai anime atau manga. Oh itu ada di TikTok misalnya. Nah dengan begitu kita bisa tentukan mau menggunakan media-media yang mana. Jadi kita pilih sumber trafficnya mau di mana kita mainkan. Oke. Nah ada 3 kategori traffic ya. Jadi di dalam media-media itu punya 3 kategori. Yang pertama tidak bisa dikendalikan, yang kedua bisa dikendalikan, dan yang ketiga milik kita sendiri. Ini maksudnya apa? Jadi tidak bisa dikendalikan ini contohnya Facebook, Instagram, Google, kemudian Marketplace, kemudian YouTube ya, dan lain sebagainya. Itu media-media itu sebetulnya tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena mereka punya algoritma. Ya, algoritma di mana algoritma ini yang mengatur jalannya sistem di dalam media-media ini. Contoh apa? Contoh nih misal, kita ngetik di Google ya, saya mau masuk atau cari website. Saya cari website, misal berita terkini. Ya kan? Nah, di berita terkini itu muncul banyak website. Ya. Nah, misal kita juga punya website nih, websitenya berita juga. Kita nggak bisa maksa, kita tidak bisa kendalikan, ya. Kita tidak bisa apa namanya? Misalnya pengen, oh saya pengennya di paling atas, ya itu kita nggak bisa kendalikan. Kenapa? Karena ada algoritmanya. Sama juga di Instagram misal. Di Instagram saya udah posting nih, tapi kok postingan saya nggak ada yang nge-likes, nggak ada yang komen. Ya, karena nggak muncul gitu ya, karena nggak muncul di teman-teman kita atau di orang-orang lain, akhirnya nggak ada yang nge-likes, nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen. Nah, jadi ini tidak bisa dikendalikan. Nah, supaya kita bisa mengendalikannya, maka kita butuh mengoptimasinya namanya. Jadi optimasi nanti. Optimasi itu apa? Jadi misal nih di mana di Instagram, saya pengen banyak yang likes, saya pengen banyak yang komen, saya pengen banyak yang nge-share. Gimana caranya? Oh, yang pertama kamu bisa update-nya setiap hari. Kamu bisa menggunakan video. Nanti akan saya bahas ya caranya sedikit. Gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan Instagram. Nah, yang punya akun Instagram bisa komen ya. Bisa komen-komen, ketik akun Instagramnya, nanti bisa saling follow. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan followers. Jadi silakan bagi teman-teman Bapak Ibu yang punya akun Instagram, ini bisa diketik di kolom komentar supaya kita bisa saling follow ya. Ini saya duluan nih @taufikardi. Teman-teman bisa follow akun IG saya ya. Silakan masih saya tunggu biar saling kita bisa memfollow akun Instagramnya bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya bisa bikin dulu. Oke. Nah, ini sudah ada @masbadio ya. Terus ada juga @gratefulpita ya. Mbak Pita udah saya follow belum ya? Belum ya.
Kemudian belum ada lagi nih. Yuk, siapa yang lain? Ini langsung saya follow ya. Mas Badio. Wow. Oke. Ada Kang Wai_Wahyu ya. Nah, ini juga silakan bisa apa namanya? Cantumkan alamat atau nama akun IG-nya supaya kita bisa follow-followan. Oke, silakan ya. Nanti akan kita follow. Bagi teman-teman yang lain juga bisa saling follow ya. Lumayan nih. Di sini ada 20 orang, kita bisa dapat 20 followers baru gitu ya. Jadi silakan untuk saling follow. Kemudian jangan lupa untuk di-likes dan juga di-komen di kalau menurut teman-teman ada postingan yang bagus silahkan. Itu nanti bisa membantu ya. Membantu kita untuk menaikkan akun Instagram kita. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa dikendalikan. Jadi kalau kita punya media ini atau menggunakan media ini bisa kita kendalikan. Maksudnya bisa dikendalikan ini gimana? Kita bisa maksa. Misal nih, kita maksa Facebook. Facebook, tolong dong carikan saya atau tolong tampilkan iklan atau postingan saya ke orang yang sesuai dengan target yang sudah saya tentukan. Nanti si Facebook nyariin. Ya, dan kalau tepat nanti apa namanya? Ya mereka bisa likes, bisa komen, bisa juga klik ya dan lain sebagainya. Sama di Google juga kayak gitu. Google saya mau kalau ada orang yang nyari kata misal sociopreneur itu saya tampilin paling atas ya. Siap ya. Jadi kata Google siap. Berani bayar berapa gitu. Ya. Nah, ini di Google Ads namanya. Kalau tadi juga di Facebook Ads. Nah, tapi ada juga yang gratis yang bisa kita kendalikan, yaitu dengan menggunakan grup. Contohnya apa? Facebook Group. Kalau kita punya Facebook Group ya, jadi bukan kita gabung ke Facebook Group, tapi kita punya Facebook Group sendiri. Artinya apa? Grup yang kita buat. Maka kita bisa mengendalikan. Ya, jadi bisa kendaliin hanya kita yang boleh posting, kemudian postingannya dibatasin ya, dan seterusnya. Sama juga nih di grup yang lain, ada WA group, ada Telegram group, dan juga ada Telegram channel. Jadi kita bisa mengendalikan orang-orang yang sudah gabung ke dalam grup ini. Nah ini sudah banyak ya. Ada Dr. Wendy Lina Simarmata ya. Nah ini bisa kita follow. Ada juga @Reni_Melvia, ada @Joki Airsofter, kemudian Nursyam Podcast. Wah ini kayaknya Mbak Nursyam nih punya podcast ya di YouTube ya. Silahkan bisa cantumin juga channel YouTube-nya kalau ada. Bisa nanti kita lihat ya, kayaknya menarik banget. Kemudian juga ada @teten.suparyana ya. Ini silahkan, ini nanti sambil ini ya, nanti saya akan follow-follow juga nih buat teman-teman. Oke, nah yang terakhir, yang paling powerful adalah milik kita sendiri. Yang pertama adalah email, daftar email atau data email. Yang kedua nomor handphone. Dan yang ketiga ada namanya pixel. Nah kalau kita punya banyak nomor handphone, otomatis kita bisa broadcast. Kita bisa japri, bisa kita broadcast, bisa kita masukin grup, bisa kita macam-macam ya. Nah ini milik kita sendiri, jadi bebas, sangat powerful. Sama nih, kalau kita juga punya email ya, database email, kita bisa kirim email, bisa kita broadcast, bisa kita kirimin penawaran, bisa kita kirimin informasi dan selanjutnya. Jadi ini sangat powerful. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih untuk mendapatkan ini? Ya, untuk mendapatkan ini, teman-teman harus ya, kalau ingin mendapatkan database yang tadi bentuknya email, nomor telepon atau pixel, ini kita harus punya yang namanya landing page atau website. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan misal nih Instagram atau Facebook, itu kita nggak punya data nomornya, kita nggak punya data emailnya, ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita arahkan mereka untuk masuk ke website dan mengisikan informasi datanya. Oke, caranya macam-macam. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingin nanti lebih dalam, ingin mendapatkan data seperti ini ya, ini silakan. Pastikan yang pertama langkahnya adalah gabung ke dalam grup, nanti
kami akan banyak share materi-materi lanjutannya di sana. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah kita tentukan, saya mau main di Instagram. Maka langkah berikutnya adalah kita buat konten. Karena content is the king right now. Jadi konten adalah rajanya, maka kita harus bikin konten yang menarik supaya orang bisa memfollow kita, bisa nge-likes kita, bisa komen di akun kita, akhirnya mereka tertarik, loyal, dan kita bisa mengarahkan mereka selanjutnya. Nah, konten marketing itu ada 3 intinya yang harus teman-teman lakukan untuk membuat konten ini. Yang pertama adalah planning ya. Pastikan sudah terencana dengan baik. Kita bisa memplan konten-konten kita dengan baik. Yang kedua adalah creating, membuatnya. Ya, jadi setelah di-plan, saya besok mau bikin A, B, C, D, F, G. Jangan lupa dibuat. Kalau hanya plan aja ya nggak akan jadi gitu ya. Dan yang ketiga, setelah jadi jangan lupa disebarkan, dipromot ya. Bisa tadi pakai akun-akun yang kita sudah miliki, bisa promoting pakai yang berbayar atau bisa promoting dengan bantuan orang lain gitu, di-share, namanya viral share. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama planning. Jadi planning ini kita gunakan alat bantu namanya content calendar. Buatnya mudah menggunakan Excel atau teman-teman juga kalau punya kalender yang dia bentuknya seperti ini ya. Ada kolom yang bisa kita isi. Ya udah ambil kalendernya, kemudian tinggal kita tulis-tulis. Nah, tapi kita lagi bahasnya ini digital ya. Jadi teman-teman usahakan jangan pakai kertas gitu ya. Tapi pakai software ya. Namanya ini bisa pakai Excel. Saat ini sudah ada Google Excel ya, Google Docs. Itu juga bisa kita pakai. Nah, ini contoh membuat konten kalender perencanaan konten yang nantinya akan kita gunakan. Nah, di sini tinggal kita buat harinya, tanggalnya, terus isinya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa konten ya, ada beberapa jenis dan jenis ini nanti diulang-ulang. Nah, biasanya kita bikin 5 jenis konten. 5 jenis konten. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua interaksi, yang ketiga viral, yang keempat ini jualan, selling, yang kelima edukasi. Jadi ini nanti diulang-ulang. Boleh kita tambahin, misal satu hari itu ada 2 atau 3, ya, atau misal satu hari 1 itu sudah cukup sebetulnya. Nah, di sini contohnya inspirasi, bagikan quotes inspirasi atau motivasi, ya kan? Orang pasti suka dengan konten-konten motivasi, jadi kita harus sering-sering, ya kan? Kemudian yang kedua interaksi, beri pertanyaan menarik ke audiens kita. Misal hari ini sudah belajar, sudah membaca buku atau belum? Hari ini sudah baca apa? Hari ini sudah sedekah belum? Hari ini sudah bantu teman belum? Gitu ya. Nah, ini beri pertanyaan menarik ke audiens Anda. Dan kemudian yang ketiga adalah viral. Nah, ini viral-viral kita juga harus posting. Misal hari ini viral apa? Contoh misal kemarin ya, karena sekarang lagi Euro ya. Kemarin ada Ronaldo yang mindahin Coca-Cola gitu ya. Nggak tahu Coca-Cola atau apa gitu ya, Coke. Dipindahin, itu jadi viral. Nah, kita bisa ambil gambar-gambar itu, kemudian kita bisa tambahkan. Ya, misal kita tambahkan dengan quotes, ya, atau misal kita tambahkan dengan konten kita sendiri, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang viral-viral kita ambil, kemudian kita post lagi. Nah, baru yang keempat adalah selling, nawarin tentang apa yang menjadi usaha kita misal, atau program kita, ya. Ini selling, posting video atau foto yang mempromosikan produk atau jasa Anda. Nah, yang kelima adalah edukasi. Ya, jadi edukasi, sharing kesalahan umum yang sering dilakukan audiens Anda. Misal nih, audiens kita nargetinnya ke pendidikan, ya. Kemudian kita taruh di situ kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh remaja ya atau pelajar. Nah, itu kita sharing-sharing di situ. Jadi ini nanti akan bisa menumbuhkan, mengembangkan akun-akun yang kita miliki. Kenapa? Orang sangat suka
itu informasi yang bermanfaat. Jadi mereka bisa share, akhirnya akun kita ini lebih dikenal karena sharing tadi, sehingga bisa banyak yang mengetahui dan akhirnya bisa suka sampai follow dan nanti bisa melakukan apa yang kita ajak. Nah, ini tinggal kita ulang-ulangi saja. Nah, berikutnya adalah membuatnya. Ya kan, gimana nih Mas? Saya susah nih, nggak bisa pakai Photoshop, nggak bisa editing video, nggak bisa ini itu ya. Itu buang dulu ya. Jadi pastikan saya bisa. Kenapa? Karena saat ini sebetulnya sudah banyak sekali tools-tools yang membantu kita, alat bantu yang membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Nah, contoh di sini adalah Canva. Jadi Canva ini tempat atau tools alat bantu untuk bikin konten. Dan di Canva ini sudah luar biasa, teman-teman ya. Sangat lengkap sekali. Ini contoh nih ya. Kita mau bikin Instagram. Di sini sudah ada nih Instagram post. Kita klik, nanti akan muncul template-templatenya. Ya, contoh-contohnya tinggal kita ikuti. Di sini juga sudah banyak gambar-gambar tersedia, sudah banyak teks-teks tersedia, video-video, kemudian musik-musik itu udah ada semua. Jadi tinggal kita pilih, tinggal kita ikuti, tinggal kita ganti, tinggal kita edit jadi sebuah konten yang sangat menarik. Ada Instagram Story, ada kemudian TikTok, ada Facebook, Facebook Cover, banyak banget. Bahkan di sini juga bisa bikin video, bisa bikin presentasi ya, bisa bikin dokumen ya dan lain sebagainya, itu bisa banyak banget. Nah, karena waktunya terbatas, saya nggak bisa demoin, saya sudah buatkan video khusus untuk teman-teman Bapak Ibu tutorial cara menggunakan Canva ini. Videonya lengkap, nanti saya akan share di dalam grup Telegram yang tadi sudah saya share ya, sudah Mbak Evelyn share. Jadi pastiin masuk ke sana supaya Bapak Ibu bisa belajar nih bagaimana menggunakan Canva ini. Nah, contoh yang sudah jadi ya, jadi ini contoh-contohnya. Ini dia pakai Canva. Ini juga bisa bikin pakai Canva karena di dalam Canva ini kita bisa bikin YouTube thumbnail ya. Itu juga sudah ada. Ini contoh-contoh yang lain, konten-konten yang kita bikin menggunakan Canva. Oke. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi kita tinggal cari gambarnya, kemudian quotes-nya apa, tinggal kita pasang. Oke, nah langkah berikutnya ketika sudah kita buat kontennya itu, ya, ada dua caranya untuk mendatangkan pengunjung ya, namanya lead generation, yaitu dengan paid dan dengan organik. Oke, nah organik itu free ya, alias gratis. Biasanya gratis itu kita sebut dengan mengoptimasi tadi, karena masing-masing channel ini punya algoritmanya sehingga kita harus mengoptimasinya. Ya, contoh optimasi Instagram apa saja? Yang pertama teman-teman bisa follow. Nah, tadi ya, kita follow-followan atau follow target audience kita. Oke, tadi kita sudah nentuin nih, target audience kita itu ada di mana. Maka kita bisa cari, misal, oh mereka suka dengan public figure-nya A. Oh mereka suka komunitasnya A. Nah, kalau di Instagram tinggal kita cari aja akun-akun itu. Mereka punya followers, tinggal kita follow. Setelah di follow, jangan lupa di likes, di komen, atau di DM. Ya, tapi ingat teman-teman, kalau di Instagram itu jangan terlalu banyak, karena maksimal sehari itu 200 akun saja yang boleh kita follow. Kenapa? Karena kalau lebih dari 200 nanti bisa kena ban, ya, kena block. Jadi hati-hati, jangan terlalu nafsu untuk nge-follow. Ya, wah saya mau ngejar target nih 10.000 followers. Langsung sehari 1.000, nggak bisa ya. Maksimal 200 karena nanti kena ban. Nah, kemudian kita bisa update Insta Story ya. Itu setiap hari kita update. Kemudian juga harus sering live, jadi live Instagram. Nah, kemudian update feed ya dengan video. Dan sekarang itu kalau di Instagram ada fitur baru namanya Reels. Reels ini mirip banget kayak TikTok, teman-teman. Ya, jadi icon-iconnya, kemudian ada musiknya, kemudian filter-filternya itu mirip banget sama TikTok. Ya. Nah, ini sedikit aja saya bahas mungkin karena waktunya. Jadi ini follow-follow kita tinggal ikuti aja
follow-nya maksimal 200 sehari. Kemudian update Instastory ya, Instastory. Cara update-nya gampang sekali ya, tinggal kita swipe aja nih. Set, kita swipe, kemudian kita bisa foto atau bisa ambil dari galeri ya. Kemudian tinggal kita isi dengan teks atau sesuatu yang mengundang ini ya, engagement. Jadi di Instagram tuh banyak ya apa namanya, stiker-stiker itu bisa kita pakai. Ya contoh stikernya misal kayak lebih suka mana nih ya, gold atau coklat gitu. Jadi ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian sering live di Instagram. Nah, live-nya juga saat ini bisa beberapa orang ya. Jadi nggak cuma 2 orang. Dulu kan cuma 2 orang aja. Ini kita bisa ada banyak. Jadi silahkan nih ajak teman-temannya yang punya satu niche gitu ya, yang punya satu tujuan. Misal, oh saya pengen ngembangin sociopreneur, ya udah, yuk ajak siapa nih? Ajak siapa? Kita live bareng. Walaupun misal nggak ada yang nonton atau yang nonton cuma 1-2 nggak masalah. Ya kalau teman-teman bisa konsistenkan untuk live ini, lama-lama dia akan naik. Dari 1 jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi naik lagi, 20, 30, dan seterusnya. Jadi nanti orang terbiasa, wah ini live nih, live-nya bagus gitu ya. Live-nya membahas tentang sociopreneur, tentang sosial, wah ini kita banget nih. Tuh, jadi lama-lama naik, dan akhirnya jadi influencer ya. Wah itu udah enak banget tuh kalau kita jadi influencer. Oke. Kemudian posting dengan video-video ya. Jadi sering kita posting apa namanya? Postingan-postingan dengan video. Oke, nah yang berikutnya adalah setelah tadi organic traffic ya atau free ya, ini ada paid traffic. Paid traffic itu apa? Beriklan. Nah, jadi teman-teman pasti sering nih ya, oh ada sponsor, ada sponsor, ada sponsor. Ya, kalau kita buka Instagram nih contohnya ada bersponsor. Kita buka Facebook ada sponsor, buka TikTok ada juga, buka YouTube apalagi. Nah, itu kita lakukan dengan menggunakan iklan. Oke, jadi gimana cara ngiklan? Itu gampang banget sebetulnya ya. Tinggal nanti belajar dan saya akan kasih juga ya tipsnya. Nanti akan saya share videonya. Oke, berikutnya setelah kita punya trafficnya, sumber trafficnya, sudah punya kontennya, maka berikutnya kita harus arahkan kemana? Harus punya website. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat data. Data apa yang harus kita dapetin? Data nama, data email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Sebenarnya terserah ya, kita mau dapetin data apa, cuma data yang paling penting sebetulnya email dan nomor telepon. Nah, gimana cara kita dapetin ini? Tentu punya website, karena dengan website itu nanti kita bisa ambil datanya. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan tentang toko IG. Jadi, toko IG ini alat bantu ya, atau tools yang memudahkan kita punya website hanya dari Instagram. Jadi, syaratnya cuma punya Instagram aja. Biasanya kita kalau mau bikin website itu ribet banget. Harus punya domain, harus punya hosting atau server, harus nanti bikin teksnya, copywritingnya, foto-fotonya, desain-desainnya. Tapi ini nggak perlu. Ya, jadi yang kita butuhkan hanya Instagram. Kenapa? Karena secara instan kita nanti akan merubah ya postingan-postingan kita yang ada di Instagram ini menjadi postingan yang ada di website. Jadi ini tidak hanya produk-produk atau jualan aja ya, tapi semuanya bisa, bahkan jasa juga bisa. Kemudian nanti misal kita punya program-program itu juga bisa. Kenapa? Karena intinya ketika nanti klik ya, ini langsung aja. Jadi nanti ketika klik di program atau di produk atau di penawaran kita, ini akan muncul form ya. Jadi biasa ya kalau kita pengen dapetin data itu kan pakai form. Tapi di sini toko IG itu membuat formnya dalam bentuk chatting. Jadi orang nggak sadar gitu ya. Oh ini apa namanya? Oh ini pengen ngambil data. Nggak sadar. Kenapa? Karena dia seperti chatting biasa dengan orang. Jadi kita bisa set nih, misal halo selamat datang, tolong perkenalkan diri Anda, kemudian saya boleh tahu alamat Anda di mana, untuk lebih memudahkan boleh nggak saya dapat kontak nomornya gitu ya. Nah ini ya, jadi di sini ini sudah otomatis, jadi kita nggak perlu balas satu-satu, kita nggak perlu chatting lagi ya,
Nah, begitu mereka isi, set, nanti di sini ada konfirmasi, ya, konfirmasi baru masuk ke WA kita. Gitu. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali, bahkan juga kalau untuk jualan ini sangat cocok sekali. Kenapa? Karena ada metode pembayarannya, kemudian ada hitung ongkir otomatis, ada rekapannya, ya macam-macam. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal daftar di tokoig.com atau kita sudah sediakan aplikasinya di Play Store, jadi bisa di-download. Untuk di iOS ini belum ada. Nanti download terus tinggal daftar aja pakai email atau pakai Facebook. Nah, kalau sudah daftar tinggal hubungkan ya dengan cara masukkan username IG-nya. Jadi kita hanya butuh akun Instagram. Ya, jadi nama ad-nya siapa, ini nanti masukin. Begitu kita klik langsung jadi nih. Nah, semuanya awalnya masuk ya. Jadi kalau ada postingan apa itu masuk semua. Kita bisa filter, kita bisa pilih. Misal, oh saya mau program A, B, C, D, F, G aja yang masuk ke website. Nanti bisa kita tambahin dengan hashtag ya, hashtag toko IG. Nanti di sini munculnya adalah program-program atau produk-produk yang memang kita tentukan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini kita juga punya template-nya macam-macam. Ada template toko online, ada template landing page, ada template mirip Instagram, dan kita kembangin terus template-template ini. Oke, nah ini cara kita untuk mendapatkan data. Kalau tadi kita sudah punya data, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah buat database audiens kita dengan menggunakan kolam database. Ya, kolam database ini apa? Sebetulnya adalah grup. Ya, contoh grup WA, grup Telegram, grup Facebook, ya dan lain sebagainya. Jadi siapkan kolam dulu, siapkan grup-grupnya, kemudian masukkan masukkan database ke dalam kolam, kemudian kita rawat ya dengan cara sharing-sharing, baru selling kemudian. Nah, saat selling itu kita bisa panen atau bisa pancing database yang ada di kolam kita. Nah, yang terakhir adalah kita bisa dongkrak dengan bekerja sama bareng influencer. Ya kan, kalau kita mau lebih luas lagi, kita bisa kerjasama dengan influencer. Influencernya juga nggak harus yang besar-besar ya. Saat ini tuh ada yang namanya micro influencer. Jadi influencer yang kecil-kecil, followersnya 10.000, 20.000, 30.000. Itu kalau kita kerjasama bahkan bisa gratis. Nah, bagaimana kriteria kita memilih influencer ini? Yang pertama relevansi terhadap niche dan target audiensnya. Jadi sesuai nih ya, kita mau kita mau endorse ya ke siapa, maka kita pilih yang relevan. Kemudian pilih jejaring sosial yang tepat. Jadi misal influencer ini punya media-media khusus. Ada yang gede di TikTok, ada yang gede di YouTube, ada yang gede di Instagram. Jadi kita pilih mana nih yang paling tepat. Yang sesuai ya dengan audiens kita adanya di mana. Kemudian komitmen. Jadi mereka influencer-influencer ini komit ya untuk benar-benar bekerja sama dengan kita. Nantinya kita akan mendapatkan keaslian atau authenticity gitu ya. Keaslian dari konten yang mereka buat. Jadi jangan sampai misal, oh ya kita kerjasama dengan influencer A. Influencernya ini cuma, oh ya dia yang ya standar lah. Ya kalau misal kita punya produk nggak dipakai, nggak dicoba, cuma ya gitu aja. Akhirnya apa? Konten yang dihasilkan tidak asli. Nah, berikutnya adalah empati. Jadi empati maksudnya adalah kita bisa melihat influencer ini tingkat empatinya dari mereka sering membalas komentar atau enggak. Ya, jadi misal influencer ada 20.000 followers, dia punya yang komen-komen nih. Dilihat dibalas-balas enggak? Kalau enggak dibalas berarti enggak empati gitu ya. Kita bisa pilih yang lainnya. Baru yang ketujuh kita lihat followersnya dan juga jangkauan dari ininya, konten-kontennya yang mereka buat. Nah, kedelapan, untuk memudahkan biasanya kita gunakan platform influencer untuk milih. Ya, jadi biasanya kalau platform influencer itu udah disediain tulisnya A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita tinggal pilih aja. Gitu. Oke, nah saya sekali lagi mengajak teman-teman, di sini tadi ada beberapa step ini masih yang reviewnya aja atau kulitnya aja. Bagaimana prakteknya nanti akan kita bahas di dalam grup. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam grup Telegram yang sudah kita sediakan. Ya, ini saya kembali lagi untuk mengingatkan, bisa klik ya. Bagi yang belum punya Telegram silahkan untuk
download dulu, untuk install dulu, karena di Telegram ini ilmunya luar biasa. Banyak sekali grup-grup sharing di Telegram dan lebih nyaman ya. Lebih nyaman kenapa? Karena nggak nge-lag, nggak memberatkan, dan relatif lebih ringan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan bagi teman-teman yang mau berdiskusi, saya kembalikan lagi ke Mbak Evelyn. Silahkan. Baik, Pak Taufik, terima kasih untuk sharingnya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat, atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau open mic-nya juga dipersilahkan. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Langsung saya bacakan. Yang pertama, apakah toko IG hanya untuk online seller atau apakah bisa landing page untuk personal branding, Pak? Bisa, ya. Ini saya tunjukin yang landing page-nya sebentar ya. Jadi jawabannya bisa, kita sudah sediakan beberapa macam template, jadi bisa untuk personal branding juga. Nah ini ya, ini contohnya, ini website saya, coachtaufik.tokoig.com. Ini memang masih dummy ya, cuma di sini ini ya kita udah bisa. Ini ada testimoni-testimoni juga ya. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Cuma memang di sini saya belum tampilin tombolnya. Jadi kalau klik tombolnya itu nanti langsung masuk ke chattingnya ya. Contoh ini bentuk landing page, jadi bisa kita pakai. Ini contohnya. Jadi begitu klik, nah ini nanti langsung masuk ke sini. Ini chatbotnya, gitu. Oke, jadi bisa. Baik, selanjutnya, toko IG bisa untuk jasa konsultasi juga ya, Pak? Betul, bisa ya. Tadi seperti yang saya demokan, itu ada Coach Taufik, itu konsultan ya, jadi bisa konsultasi, bisa sebagai media konsultasi juga. Oke. Selanjutnya, saya akan launching produk fashion, mukena, dan rompi sholat. Bagaimana cara memanfaatkan toko IG-nya, Pak? Ya, jadi bisa daftar dulu di toko IG, bisa masuk ke tokoig.com atau install aplikasinya, kemudian daftar, nanti tinggal buat ya, buat tokonya, buat websitenya, nanti tinggal disebarkan aja. Pak Wahyu bisa nanti ini ya, kalau boleh minta nomornya biar nanti kami japri oleh tim CS kami, begitu. Atau saya kasih nomor CS ya supaya bisa japrian. Mbak Evelyn mungkin bisa dibantu ya untuk nomor CS-nya ya. Boleh, Pak, sebentar. Mungkin sambil dijawab untuk yang pertanyaan selanjutnya. Kalau buka toko IG, apakah online sellernya sudah banyak, Pak? Ya, jadi toko IG ini adalah tools alat bantu untuk buat website. Artinya kita butuh traffic. Nah, traffic itu datang dari mana? Dari Instagram. Instagram siapa? Instagram kita sendiri. Jadi sebetulnya toko IG belum memberikan traffic ya, tapi kita akan bantu. Dengan apa? Kita punya mall online, namanya Local Brandesia. Jadi nanti dari localbrandesia.com itu teman-teman bisa dapat pengunjung atau traffic. Yang kedua adalah dari akun Instagram kami. Akun IG kami itu udah lebih dari 20.000 followers. Nanti kami bisa posting juga di situ sehingga teman-teman bisa dapat traffic. Oke. Untuk Pak Wahyu, kalau konsep sociopreneur tadi pagi follow up-nya bagaimana? Iya, sama ya. Jadi silakan teman-teman bisa join karena di grup ini akan ada Bu Santi juga yang akan lebih nanti ya menjelaskan. Kita nanti dapat kuliah Telegram menjelaskan tentang sociopreneur. Jadi setelah ini nanti akan ada acara-acara lagi, info-infonya akan ada di grup. Jadi pastiin teman-teman masuk ke dalam grupnya. Oke, mungkin itu saja. Udah zuhur ya di sini, sudah jam 12 juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Pastikan teman-teman join karena nanti bisa bertanya, bisa diskusi, dan nanti rekamannya juga akan di-share di sana, materi-materi dari Bu Santi, dari saya juga akan di-share di sana, dan nanti akan ada kuliah Telegramnya yang membantu teman-teman selanjutnya. Ya, materi webinarnya di-share ya di dalam grup. Pastiin teman-teman join ke grup. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Evelyn. Silakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih juga untuk Bu Santi untuk materi dan sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir hari ini. Jangan lupa untuk join ke grup Telegram yang sudah saya share ya di kolom chat. Untuk linknya, teman-teman bisa klik aja, nanti tinggal join ke grupnya. Dan untuk nomor CS Toko IG pun saya juga udah share di kolom chat. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang Toko IG, silahkan di chat aja melalui nomor CS yang sudah saya share tadi. Gitu ya. Nanti untuk materi kemudian rekaman akan di-share melalui grup Telegram yang sudah di-share linknya tadi. Jadi pastikan teman-teman join ke link yang sudah saya share ya di kolom chat. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk dijaga terus protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Itu saja, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Taufik, Mbak Evelyn, Mbak Shanti.